Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda bisa membaca beritanya di mana-mana. Tapi kalau mau tahu konteksnya, kemudian backgroundnya dan sebagainya, mari bergabung kita obrolin bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita masih tetap update peristiwa-peristiwa yang terjadi terakhir ini. Yes, oke. Tapi saya kira yang sekarang juga ramai di media sosial, sampai sekarang masih ramai ya soal pertemuan Gibran Rakabuming dengan ojol-ojol itu ya, perwakilan ojol ya. Kalau kita lihat jaketnya banyak itu ojol, ada yang kuning, ada yang hijau dan sebagainya. Jadi artinya ada perwakilan ojol. Tapi ini kan pertemuannya terjadi pada saat Pak Prabowo juga bertemu dengan para ketua umum partai di parlemen ya. Hari kemarin ya, Mbak ya, Betul. Iya. hari Ahad ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang Iya. lalu, hari Sabtu ya. Sekarang ini hari apa? Mm-mm. Jadi lupa. Oh, oh, Hari Selasa. oh, Selasa. Iya, iya, iya. Ahad. Ahad. Jadi lupa memang dengan waktu kita sekarang ini. Ya, jadi kayak inget kayak zaman dulu lagi ya Mbak Agi, setiap libur hari Sabtu sampai Ahad dan sebagainya tetap aja kita terus bekerja kan gitu. Kerja. Ketika peristiwa-peristiwa semacam ini. Jadi buat kita nggak persoalan yang seperti itu udah biasa, malah malah suka lupa kita bahwa itu ada hari Ahad ya. Buat kita kan mau hari Ahad tanggal merah, kalau waktunya masuk ya masuk gitu ya. Oke, Mhm. Mhm. nah itu yang justru menarik itu sekarang banyak dipertanyakan apakah benar Gibran ini bertemu dengan para ojol atau banyak Ya. nyebutnya ojol-ojolan kan gitu ya. Karena apa? Karena yang mereka curiga kok satu orangnya klimis-klimis banget, jaketnya juga kelihatan baru semua. Dan kemudian ini saya nggak ngerti, bener apa nggak ini netizen tuh sampai ada yang menyorot sepatunya, katanya harga sepatu sepatu Nike itu ya yang harganya bisa sampai 2 jutaan segala macam gitu ya. Jadi ini saya lagi mikir ini apakah benar gitu atau sekedar ya karena satu julid aja para netizen dan kedua memang Mhm. sudah kadung nggak percaya dengan keluarga Jokowi itu. Jadi salah benar atau dianggap salah gitu. Itu saya lagi mikirnya begitu tuh Mbak Agi. Iya, iya, saya rasa juga demikian ya Mas Irsu. Eh, Apapun yang dilakukan baik oleh Jokowi, oleh Mm-mm. Gibran, oleh Kaisang ini dianggap sebagai kamuflase saja begitu dan Mm-mm. apa ya apalagi ini kan memang media itu tidak meliput secara langsung ya. Kalau saya lihat ini hanya diunggah di akun Setwapres, Sekretariat Wakil Presiden. Jadi akun resmi ini. Dan di situ cukup panjang sebetulnya, sementara yang dicuplik oleh teman-teman netizen itu hanya beberapa detik saja begitu. Jadi memang di situ terlihat Gibran gitu mengelilingi sebuah meja dan kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ojol tersebut. Dan ini lengkap ya. Saya tidak hafal nama platformnya, tapi katanya di situ kan memang ada dari Grab, terus kemudian dari Gojek, kemudian dari Baik. Maxim dan lain sebagainya. Dan mereka itu diwakili oleh orang-orang ini. Nah, orang-orang ini apakah betul mereka itu ojol atau tidak? Itulah yang disorot. Karena kalau dilihat Mm-mm. dari penampilannya, netizen ini kan pengamat yang sangat-sangat teliti. Sebetulnya mereka semua semua netizen itu bisa menjadi peneliti, Mas Hersu. Jadi setiap kali ada unggahan dari keluarga Pak Jokowi itu betul-betul sesuatu yang kelihatan Digali aneh kok dalam-dalam gitu ya, di digging sangat dalam-dalam ya ya. dikulitin, Dikulitin ya. ditelanjangi Oh, gitu ya. 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 Ya, karena memang cukup aneh. Nah, seperti misalnya tadi dikatakan oleh Mas Hersu sebagai sepatu, ini saya melihat saja Mm. banyak sekali yang memposting ini dan Mm. kemudian padahal itu dia ada di bawah meja ya dan agak Mm-mm. gelap sebetulnya. Tapi tetap Ya. saja di zoom in dan kemudian di capture dan dibandingkan dengan apa nih? Ini sepatu seharga yang rame di netizen ya. Saya sendiri bukan ahli sepatu bermerek seperti ini. Mm. Ini rupanya sepatu sneaker, dicurigai sepatu sneaker Mm. naik naik Air Nike, Jordan, Air ya Jordan. Nike Air Jordan. Mm. Satu retro, high OG apa OG original atau apa mungkin ya. Mm. Pokoknya begitulah yang harganya itu di atas 2 juta. Iya, Mm. Ya apakah kalau ya apakah benar itu kalau saya kalau saya jadi dia kayak Pak Muldoko aja waktu itu dituduh pakai jam Richard Mille itu mhm. dibanting begitu kan. Besok buka sepatunya banting juga pung gitu. Ini coba lihat. Ini Ini kan fake KW gitu nih ya, gitu. palsu ini, Ya. KW, karena memang banyak sekali sepatu KW. Iya, Ya, iya. masa ketemu sama Mas Gibran pakai Mm. sepatu KW Mm-mm. gitu ya. Terus kemudian juga ada yang pakai sepatu pantofel, Mas Hersu. Nah, itu juga Mm-mm. dipertanyakan. Perasaan sepatunya abang-abang Gojek yang setahu gue itu pada bolong-bolong, terus ada juga yang dikaretin, ada juga Ya, memang benar. yang kayak begitu Benar ada narasi itu. dari netizen. Mm. Terus kemudian selain itu juga eh, mungkin
diksi yang dipakai oleh bapak-bapak yang kemudian ada wawancaranya. Saya tidak tahu, mungkin itu dari sekretariat atau dari Humas Setwapres yang mewawancarai ya. Karena kemudian diunggahnya di situ tidak terlihat itu diunggah secara apa sendiri oleh salah salah satu media yang ada mainstream misalnya itu tidak. Jadi semuanya mengambil dari Setwapres. Nah, di situ misalnya kata-kata yang dipakai ini dianggap terlalu tinggi. Iya, misalnya ini ya kata netizen misalnya sefrekuensi. Jadi pada frekuensi yang sama misalnya gitu kan. Terus kemudian mengkondusifkan. Nah, itu dianggap itu kata-kata yang biasanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Padahal Kemudian kalimat itu salah ya, mengkondusifkan itu salah kan sebenarnya ya. iya, iya. Mm. Iya, betul. Tapi itu kata-kata itu dianggap tidak biasanya tidak dipakai oleh abang-abang Gojek begitu ya. Kan salah juga Terus kalau abang Gojeknya yang lulusan sarjana ya pakai lah. itu dia. Padahal kan Hmm. abang Gojek itu ada yang lulusan S2 juga begitu. Oh S2 ya Walaupun ada ya? ada Mas Hersu. Ah. Bahkan oh ada Mas Hersu, ada yang lulusan luar negeri begitu. Jadi banyak sekali. Jadi memang beragam ya Abang Gojek itu. Terus kemudian eskalasi meningkat. Kata eskalasi itu dianggap tidak umum digunakan oleh mereka. Kemudian memberi edukasi. Kemudian apalagi tapi kalau yang ini memang mencurigakan ya. Hmm. Karena si Bapak ini mengatakan para taruna di wilayah masing-masing. Jadi maksudnya sudah memberi edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing. Loh, kok abang-abang Gojek disebutnya taruna? Sejak kapan mereka disebut taruna? Biasanya taruna ini dipakai di sekolah-sekolah kedinasan, gitu juga. Mungkin dipakai di Akmil, di Akpol, seperti itu ya. Jadi mereka para taruna, sebutannya untuk siswa-siswa itu demikian. Nah, coba kita dengarkan apa yang dia katakan. Ya alhamdulillah justru tadi pertemuan dia lebih banyak kita yang meminta mengasih masukan kepada Pak Wapres dan alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat untuk mengkondisifkan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini karena terus terang dengan beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam narik gitu kan. Karena mengingat beberapa eskalasi makin meningkat dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing untuk tidak ikut serta atau terpancing isu-isu provokatif mengenai unjuk rasa atau demo yang kemarin. Karena juga demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing. Gitu, dengan perwakilan teman-teman yang ada sekarang ini. Alhamdulillah beliau tadi menanggapi hal secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum rekan kita Afan Kurniawan, kemudian itu memang sahabat saya juga ya kan. Alhamdulillah kami sangat menyambut positif. Kiranya hanya itulah yang bisa meredam kemarahan khususnya teman-teman ojek online. Iya Ya, sih, saya kalau saya mendengar ini satu sedih dan sekaligus gembira, gembira karena ternyata ya ini berarti Indonesia emas itu akan terwujud karena untuk level abang-abang Gojek aja bahasanya seperti itu gitu. Tapi sedihnya mhm. kok orang cerdas-cerdas seperti ini kemudian cuman mereka bukan cuman ya mohon maaf ya nanti kalau salah saya bukan cuma maksudnya untuk level seperti ini kok dia menjadi eh, driver ojol kan itu juga yang selalu kita bicarakan bahwa ya karena Ya. kesempatan lapangan banyak PHK terjadi, lapangan kerja yang ada susah. Kalau mau ke job fair itu antri sampai panjang dan belum tentu dapat. Yang paling mungkin ya ke Gojek kan gitu ya Mbak. Iya, biasanya ini kan jaring pengaman ya, sementara Ya. belum mendapatkan pekerjaan, maka Hmm. larinya ke situ begitu. Hmm. Nah, tapi ini memang yang dilihat ini disamaratakan dengan average begitu ya Mas Hersu, average eh, abang-abang Gojek begitu yang kita temui mereka lusuh memakai Hmm. sepeda motor yang sudah butut Ya seringkali memang begitu. karena penghasilannya kecil.
ya kan? Penghasilannya kecil, kemudian banyak yang menolak memakai helm karena helmnya dikatakan bau, takut Hmm. berjamur apa dan sebagainya. Terus kemudian juga memang kebanyakan bahkan untuk memahami, kan biasanya ada percakapan gitu ya, saya di sebelah sini apa dan sebagainya. Bahkan memahami percakapan yang sederhana juga seringkali eh, kurang kurang tepat begitu ya. Jadi mungkin pernyataan dari Bapak tadi gitu Hmm. dibandingkan dengan abang-abang Gojek pada umumnya. Saya rasa sih demikian karena ini netizen Nggak ada memang yang sudah bandingin dengan lebih pintar dari Gibran gitu, ada nggak yang bandingin gitu, Mbak? ada Mas Hersum ini Oh, ada ya. misalnya ya Hmm. komentar-komentar saya bacakan. Ini komentar di akun Sekretariat Wakil Presiden Hmm. official ya Hmm. resmi. Hmm. Netizen mengatakan seperti ini. Eskalasi Taruna. Are Hmm. you kidding me right now? Katanya begitu. Apakah kamu bercanda begitu ya? Aha. Taruna, mana udah di post. Hmm. Jadi maksudnya kenapa itu tidak diperbaiki? Diksi itu kan bisa dipotong begitu ya. Mana udah di post lagi begitu Hmm. ya. Jaketnya terlalu bersih, public speakingnya terlalu bagus, good talent katanya begitu. Pertama bahasanya bagus banget. Kedua salfok sepatu bapak-bapaknya bagus-bagus banget. Ya semuanya mengkilat gitu Hmm. sepatunya ya. Sementara ada yang mengatakan biasanya mereka sering juga pakai sendal jepit begitu. Ya masa ke istana pakai sendal jepit ya. Hmm. Edukasi buat taruna. Jadi ini banyak sekali yang sinis, banyak sekali yang apa isinya kebanyakan sih meragukan Mas Hersu Hmm. tentang keotentikan para bapak ojol tersebut. Hmm. Pusing ya Mas Wapres, belum 1 tahun menjabat sudah kayak gini. Sehat selalu Mas Wapres karena rakyat butuh pemimpin yang punya hati dan perasaan serta moral. Glowing-glowing, drivernya jaketnya masih baru kayaknya. Ini Hmm. antara sutradaranya kehabisan ide atau wapres yang emang gitulah. Hmm. Ya begitulah Mas Hersu. Hmm. Komentar-komentarnya ini Ya. tanpa saya jeda ya, Hmm. langsung gitu, tanpa tanpa Hmm. komentar yang dipilih-pilih. Ini langsung seperti ini semuanya. Hmm. Oke, ya, dan kalau saya sebenarnya bukan soal itunya, justru saya jadi memperhatikan kenapa Gibran tidak ikut hadir dalam pertemuan dengan para ketua umum Betul. parpol. Justru itu saya Mhm. mungkin saya menduganya, mungkin karena ada Ibu Mega, mungkin Bu Mega syarat Mas Bowo, saya mau lo datang, tapi syaratnya nggak ada isi itu ya, mungkin gitu. Jadi dia nggak usah datang deh. Oke, oke, Bu Mega kan gitu. Iya, kalau kalau pendukung Gibran mereka mengatakan ya itu kan pertemuan presiden dengan para pimpinan partai yang masuk parlemen, yang ada di parlemen gitu. Makanya juga ada PDIP walaupun PDIP ini apa tidak masuk ke dalam kabinet kan kader dari Tapi PDIP. mendukung pemerintah loh Tapi ya. tapi mendukung tetap ya. Eh, Dan tapi kalau pendukungnya saya Prabowo ya, perlu kita tekankan ya, nggak mendukung Gibran iya, loh. iya, sahabat Prabowo, bukan Iya, iya. sahabat Gibran, gitu. Itu sudah mantan lah, begitu ya. Dan kemudian sementara narasi-narasi yang lain kan mempertanyakan ini Gibran kan tetap aja dia jadi wakil presiden. Hmm, Bahkan menanyakan dia ada di mana, dia ada di mana selama ini. Kok hmm, nggak kelihatan berdialog dengan mahasiswa juga enggak, begitu ya. hmm, Ini memilih berdialog dengan ojol loh Mas Hersu, hmm, bukan berdialog dengan mahasiswa, begitu. Padahal unsur-unsur yang demo itu kan hmm, banyak yang dari unsur mahasiswa. Kenapa Gibran tidak mau memilih lah begitu ya wakil-wakil dari mahasiswa misalnya hmm, dari UI misalnya dari sekitar Jabodetabek lah banyak sekali kan kemarin yang hmm, ikut demo juga selama hmm, tanggal 25 dan juga selama tanggal 27 dan juga sesudahnya begitu. Banyak sekali juga yang dari swasta begitu. Kenapa tidak ada perwakilan mahasiswa? Jadi padahal tuntutan mahasiswa itu sangat jelas. hmm, Beda dengan para perusuh. Para perusuh itu mereka tidak membawa tuntutan. Salah satu cirinya itu, mereka tidak mau berdialog, mereka tidak mengadakan dialog, mereka tidak membawa tuntutan, mereka juga relatif tidak apa ya, mereka tidak membawa toa, misalnya seperti itu, mobil komando, kemudian ada orasi, mereka tidak melakukan itu perusuh-perusuh yang menjarah rumah Menteri Keuangan dan juga para anggota DPR dan juga yang sekarang menyerbu berbagai kota itu mereka tidak mengadakan dialog atau tuntutannya apa itu tidak jelas. Mereka langsung saja menyerang seperti itu begitu. ya. Oke, jadi kita pindah ya soal Mas Gibran. Nah, tuh. Iya, iya, iya. Iya. Tapi mungkin kita kaitkan Hmm. sedikit dengan Kaisang ini, Mas Hersu. Oh, nggak apa-apa. Jadi, Kalau Kaisang itu kan masih nyambung gitu ya. masih nyampur nih Iya, iya. keluarga Solo nih. Jadi Hmm, kemarin ini ternyata ada pertemuan lagi di hmm, istana. Pak Prabowo ini mengundang para pimpinan partai. hmm, Kalau ini pimpinan partai koalisi yang tentu saja hmm, ya semua partai ya baik yang
ada di parlemen maupun yang tidak ada di parlemen seperti misalnya Partai Gelora, PSI, kemudian Partai Prima dan sebagainya. Itu semuanya diundang ke istana. Kecuali tidak ada PDIP di situ tentu saja. Hmm. Dan kemudian Kaisang ini tidak hadir. Padahal Kaisang pada hari yang sama itu sangat lumayan viral ya, karena dia mengatakan bahwa narasi-narasi yang sekarang berkembang di media sosial dan sebagainya itu adalah narasi adu domba antara Prabowo dengan Jokowi dan tentu saja dengan dirinya dan juga dengan Gibran. Dia mengatakan seperti ini, Mas Hersu, merespon beberapa konten di media sosial yang berupaya membenturkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan PSI dan Bapak Jokowi, DPP PSI dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antara pemimpin dan anak bangsa. Dia mengatakan bahwa Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah putih kata Bapak Presiden Prabowo, merah putih kata PSI. Tapi Kaisang sendiri tidak hadir pada pertemuan antara Presiden dengan para pimpinan parpol, diwakili oleh sekjennya yaitu Raja Juli Antoni yang juga Menteri Kehutanan. Ya, ya. Kabarnya Kaisang ini sekarang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit gitu. Ya, dan sebenarnya gampang ngomong kayak gitu. Mungkin disodorin aja video bagaimana ada seorang kader yang di depan kantor PSI dan dan mempersoalkan Pak Prabowo, mau mengkudeta Pak Prabowo, kan jelas di situ. Itu Iya mesti dan dipecat tuh dan gitu. itu dan iya dan sekarang kan memang narasinya berkembang seperti itu karena apa? Karena ada terutama YouTuber Nusantara yang juga kader PSI dan pernah nyalek di Pasuruan dan sekitarnya untuk Dapil Jawa Timur itu yang bernama Jati Sahara itu Mas Hersu yang narasinya sangat-sangat jelas bahwa menginginkan agar Prabowo ini digulingkan begitu. Jadi ya tentu saja Dan dia nggak keinginannya adalah sendirian loh ya. iya, dia nggak sendirian. Masih ada akun-akun lain yang YouTuber Nusantara yang menyatakan hal yang sama. Dan kalau Prabowo digulingkan, sementara Gibran dia tidak mention sama sekali untuk digulingkan dan malah memuja-muja dan ini pemimpin masa depan, pemimpin muda dan sebagainya. Artinya menginginkan yang naik adalah Gibran. Nah, sementara sejauh ini saya belum menemukan PSI memiliki atau mengeluarkan narasi yang kemudian mencabut pernyataan dari kader PSI ini atau mengatakan bahwa hey Jati Erna Sahara ini bukan kader kami, bukan kader PSI, dia hanya numpang nyalek saja misalnya seperti itu. Tapi Nah, sayangnya jejak digital dari eh, para para YouTuber Nusantara ini Jati Erna Sahara dan kawan-kawan begitu itu kan memang sangat jelas mereka bertemu dengan Pak Jokowi diberi nasihat istimewa dan itu bukan pertama kalinya mereka bertemu dengan Jokowi dan 2 pekan sesudahnya bertemu dan diundang oleh Gibran ke Istana Wakil Presiden. Sangat jelas dan bahkan pertemuannya bukan pertemuan yang singkat gitu. Jadi pertemuan yang cukup panjang begitu, mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dan mereka kemudian membuat konten masing-masing begitu. Dan kita tahu belakangan ini kemarin 17 Agustus sebetulnya ada agenda mereka untuk bersama Pak Jokowi itu ke IKN. Jadi oh itu ya? kemudian bocor, iya, mereka ke IKN dan kemudian mereka benar pergi ke IKN Mas Hersu dengan bus gitu ya, dengan bus eksekutif begitu, datang ke IKN dan ternyata Pak Jokowi hadirnya di DPR MPR pada pidato nota keuangan dan kemudian 2 hari kemudian ke istana untuk mengikuti upacara 17 Agustus dan ternyata tidak ke IKN. Inilah yang membuat ketika itu banyak sekali yang membuat narasi ya bahwa mereka kecewa dan sebagainya sehingga mereka sudah sampai IKN sehingga beberapa tidak mengunggah bahwa mereka sudah di IKN kemudian tidak bertemu Hmm. Jokowi dan sebagainya tetapi sebagian tetap mengunggah dan kemudian malah mempromosikan IKN tersebut jadi memang lucu ini Mas Hersu sepertinya barisan pendukung Jokowi geng Solo ini memang cukup kocar-kacir belakangan ini untuk menyusun strategi-strategi mereka gitu sehingga sekarang ketika sangat ramai bahwa eh, kerusuhan yang sekarang terjadi, misalnya ada kalau di media sosial seperti dikatakan oleh Gibran tadi ya berbau adu domba apa dan sebagainya, dia memandangnya seperti itu tuh sangat-sangat wajar karena Kaisang memang jejak maksudnya ya, digitalnya bukan banyak. Gibran ya. Yang mengintak Maaf, ya. Kaisang. Ketika Kaisang mengatakan itu, dia sebagai ketua umum PSI begitu ya, itu ya menjadi wajar karena memang jejaknya kader PSI sendiri yang mengatakan seperti itu begitu dan itu dibiarkan, tidak ada teguran. Oke, kakak beradik sudah kita bahas. Tapi kelihatannya untuk yang berikutnya masih ada kaitannya ke situ juga dong ya Mbak Aki ya.
Iya ya, mungkin kita perlu membahas ini. Kalau saya mengamati Mas Hersu, Mm. 2 hari ini serbuan ke para perusuh itu. Sebelumnya kan kita Oh, sudah ya, ya, ya. punya, sebelumnya kita sudah membahas ya soal kerusuhan yang menjarah rumah Sri Mulyani dan juga Mm. para anggota dewan itu begitu. Sementara ya, kemarin serbuan ke pada hari apa ya? Berarti hari Minggu ya, hari Mm. Ahad itu Mm. Mm. serbuan ke Bekasi itu luar Mm. biasa, Mas Mm. Hersu. Dan itu sampai pagi warga Bekasi itu berjaga sampai pagi. Mungkin kita bisa bisa melihat ini kronologinya begitu. Ya. Bagaimana ya masa ini pada saat itu dari sore mereka ini mendatangi Polres Bekasi. Mhm. Mendatangi Polres Bekasi dan itu eh, begitu saja, begitu datang begitu saja banyak sekali ada yang kemudian kebanyakan naik sepeda motor begitu ya. Tapi kita tidak tahu yang jalan kaki juga banyak, tapi apakah yang jalan kaki ini tadinya mereka berboncengan kemudian mereka turun atau bagaimana? Tapi yang jelas menyerbu Polres Bekasi itu banyak sekali sehingga dan mereka ini juga membawa bom Molotov gitu, Mm. membawa kembang api yang dilontarkan dan sebagainya. Saya akhirnya tertarik berapa ya harga kembang api karena kalau seandainya tahun baru dan sebagainya sudah lama ya pernah Mm. membeli kembang api itu kalau menuruti nafsu itu bisa jutaan Mas Ersu. Mm. Tapi kalau seandainya kita menahan diri, karena kan namanya apa acara atau apa biasanya cukup lama begitu ya. Itu harganya ya sampai sekarang ternyata masih puluhan ribu sampai ratusan ribu begitu. Itu hanya untuk beberapa saja begitu. Jadi kalau seandainya melihat suasana yang berlangsung cukup lama dan kemudian ada apa namanya semacam semacam kembang api yang dilontarkan begitu juga dengan bom molotov apa dan sebagainya ya itu cukup berbiaya ya kalau saya lihat gitu, Mm. berbiaya tinggi apalagi kalau orang-orang ini adalah orang yang sama menyerbu Jakarta sebelumnya yaitu ke Mm. rumah-rumah anggota dewan itu ya artinya ini memang lagi-lagi kita patut menduga orang yang ada di belakang ini memang Punya banyak orang duit. punya banyak duit, ya punya dana yang cukup besar. Bayangkan menggerakkan orang ratusan sampai ribuan itu Mm. seperti apa. Dan bisa jadi ini kan bergelombang kan, bergelombang ini ada di sana, ini ada di sini apa dan sebagainya. Dan sayangnya Pak Prabowo kemarin juga dalam pernyataan pers yang mengatakan bahwa saya tahu, saya dapat laporan bahwa ada truk yang membawa orang-orang ini beserta dengan membawa bom Molotov Bom dan molotov. juga Mm. apa namanya kembang api atau petasan begitulah ya itu dalam Mm. yang besar-besar dalam jumlah yang besar. Ya berarti ini kegagalan intelijen ya Pak Prabowo yang kalau seandainya udah diketahui sebelumnya kan itu bisa dicegah, Mm. bisa diintersep, Mm. bisa target tidak sampai ke target mereka Ya. ini. Tapi kok malah mereka sampai ke target, sampai kemudian apa namanya ada korban apa dan sebagainya, penjarahan loh bayangkan gitu. Ini apa sungguh-sungguh kegagalan intelijen atau kesengajaan? Itu kan jadi pertanyaan. Kita Mm. kembali ke Bekasi ya Mas Ersu. Mm. Sesudah itu tadi kita bisa melihat penyerbuan ke Polres Bekasi dan kemudian yang berikutnya ternyata mereka ini merangsek malam harinya ya. Sesudah maghrib mereka merangsek ke perumahan Sumarekon. Ini salah satu Mm. perumahan elit dan luas di tengah kota Bekasi. Yang memang lokasinya tidak jauh dari markas Polres Kota Bekasi. Ini rame betul Mas Hersu. Jadi Mm. di Bekasi itu ada jembatan layang ya, memang kita mengatakannya jembatan Sumarekon itu Mm. rame betul di situ. Kemudian di bawahnya itu memang ada pertokoan dan kemudian ada Mall Sumarekon. Tapi yang disasar ini adalah klaster-klaster warga yang ada di Mm. situ. Dan Mm. kemudian ini luar biasa sekali, tapi karena warga ini sudah mendengar tentang Polres Bekasi yang diserbu, sehingga bapak-bapak ini sudah bersatu semuanya, masing-masing klaster, sehingga ada mungkin kalau dijumlahkan cukup banyak, bisa jadi ribuan juga ya, karena Mm. masing-masing klaster itu keluar mereka, mereka membawa tongkat yang tadinya dipakai untuk memasang bendera 17 Agustusan, membawa apapun begitu untuk melawan para perusuh ini, bisa dibayangkan itu chaos, betul-betul chaos Bekasi pada malam hari itu dan ada lagi rekaman yang memperlihatkan bagaimana mereka ini dikomando karena ada mereka perusuh ini salah satunya mengatakan eh, Polresta sudah, Sumarekon sudah, sekarang kita menuju ke Polsek Bekasi Utara.
Coba Hmm. bayangkan. Jadi ini hampir sama dengan ketika Rumah Puan akan diserbu yang kita tayangkan Hmm. kemarin Mhm. ketika ada komando itu. Nah, ini ada juga walaupun saya juga mendengar Mas Irsu ada yang mengatakan ini kayaknya pemainnya sama kali ya. Mereka yang ya kan ada yang mengatakan bahwa ini pemainnya sebenarnya ada di kekuasaan juga begitu. Hmm. Kalau ada di kekuasaan ya, Mbok ya sudahlah gitu ya, kasihan banget. Ini dari Celios, saya membaca dari Celios. Center of Economic and Law Studies, itu ekonom dari sana mengatakan 3 hari kerusuhan saja itu sudah bikin boncos 9 triliun, bayangkan. Hmm. Dan apa kedatangan kedatangan warga untuk ke mall-mall, ke shopping, ke pasar apa dan sebagainya itu menurun sangat Menurun. drastis di bawah 50%. Jadi mall-mall itu sepi dan tentu saja kalau mall seperti mungkin Plaza Senayan atau Sensi begitu ya, toko-tokonya barang-barang branded itu yang Hmm. sering kali dipakai oleh ibu-ibu Hmm. sosialita itu Hmm. mereka dikosongkan tokonya karena khawatir ada penjarahan. Ya. Jadi situasinya memang apalagi kemudian ada WFH ya di mana-mana WFH. Jadi memang situasi sekarang sedang masih tidak baik-baik saja. Ya. Oke, ya, memang suasana di Bekasi seru ya, tapi mungkin ada beberapa video yang bisa kita lihat di Bekasi ya Mbak ya. Ya. Mendingan gak usah bawa senjata kita ini. Ya bang, bawa kita harus dari sono. Lah kita harus ada ini ke sono. Apa sih kayaknya ini ya? Woi, Sumarekon Chaos. Sumarekon Chaos. Sumarekon Chaos. Kacau. Semua warga yang masuk Sumarekon ditahan. Tidak boleh ada penyusup. Oke, orang kemudian bertanya-tanya ini kan karena ini sudah seperti apa situasinya itu hari Senin Mbak Agi? Iya, pada hari Senin kalau saya memantau Mas Hersu, demonya berkebalikan gitu. Hmm. Hmm. Nggak sama dengan demo yang sebelumnya yang perusuh itu. Karena Hmm. yang terjun itu memang mahasiswa, Ya. adik-adik mahasiswa. Ya Mas Hersu perhatikan juga kan, yang Hmm. ada di Jakarta misalnya ada di DPR. Ya kalau Hmm. yang di daerah ada di DPRD, DPRD kan. Di Hmm. Bekasi pun sama, yang ada di DPRD kemudian wali kotanya malah turun menemui mahasiswa dan itu baik-baik saja begitu. Dan tentu saja kalau yang namanya eh, anak-anak mahasiswa ini mereka ada teatrikal gitu, pertunjukan teatrikal gitu, mereka seolah menjadi orang yang teraniaya atau orang miskin kota begitu dan mereka menyanyi menyanyi lagu apa namanya miskin kota itu, terus Hmm. kemudian juga ada tuntutan, biasanya ada tuntutan, ada poster dan tuntutannya sangat jelas dan orasi karena di situ kan biasanya pada demo-demo tersebut justru menjadi ajang latihan untuk tampil, ajang latihan untuk berorasi secara bergantian. Beda dengan perusuh-perusuh tadi, mereka sporadis saja, nggak ketahuan apa maunya. Yang jelas kita langsung tahu bahwa oh mereka hendak menjarah. Biasanya Ya. karena di tempat yang lain mereka sudah melakukan itu. Ya. Di Bandung juga sama seperti itu, ada aksi teatrika, jelas mereka dari mahasiswa mana saja dan walaupun ada bakar ban, tapi mereka tidak rusuh begitu. Jadi sangat jelas perbedaannya. Yes. Oke, kita kelihatannya walaupun apa ya, walaupun ada kekhawatiran, ada penumpang gelap dan sebagainya, Hmm. mahasiswa tetap turun gitu. Dan saya kira memang iya, Iya, jangan sampai gitu. Yang kita inginkan juga pemerintah jangan kemudian karena tindak perintah dari Pak Prabowo bahwa tindak tegas itu kemudian ternyata represif juga kepada para pengunjuk rasa. hmm. Enggak, silakan Hmm. kepada para perusuh ya bisa ditindak tegas gitu. Kalau kepada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa kepada rakyat menyampaikan aspirasinya itu kan juga jamin undang-undang gitu ya. Ini kalau Betul. kalau ini dampak ini saja ini kan pasti akan rupiah akan apa melemah dan kemudian investasi nggak akan masuk.
Jadi kalau kemudian ada tambah sikap-sikap represif terhadap Mm. para civil society kepada mahasiswa dan sebagainya, ya Iya. Indonesia makin tambah terpuruk gitu. Iya, jangan sampai lakukan itu. Yes. Pak Prabowo juga kan dalam pernyataan mengatakan ya bahwa tetap eh, demokrasi harus tegak begitu dan Iya. menjamin mereka yang akan berdemo silahkan, Hmm. tapi yang penting bukan yang perusuh seperti itu begitu. Yes. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Ya, Hmm. Eh, selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya, jangan terlampau kemudian terlalu tegang dalam situasi begini-begini. Ya, memang tetap pikirkan bagi Anda yang punya aktivitas yang ini menghindari tempat-tempat yang mungkin bisa terjebak kemacetan atau apa, apalagi karena terlibat dalam unjuk rasa dan sebagainya. Tapi silakan yang mau berunjuk rasa ya silakan bagi-bagi aja tugas. Hidup harus terus berjalan kan, kira-kira gitu ya Mbak. Dan Iya, betul betul. ya, ya sikap kritis juga harus tetap Dan, dijaga gitu. Ya, hmm, dan jangan ada panik buying ya, jangan ya panik terus kemudian itu sudah borong-borong mulai apa ada, yes ya. iya, memborong-borong sampai beli beras aja, sampai beberapa toko, apa namanya, minimarket itu semuanya kosong apa dan sebagainya, nggak Iya, usah seperti itu. Iya, yes. Oke, mudah-mudahan semuanya masih bisa terkendali. sampai ketemu lagi ya. Kami mohon pamit. Saya Heru Subun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.